Breaking news, breaking news, breaking news. Saya sedang berada di ketinggian, nggak ada ketinggian, ini dia ada di Surabaya. Dan hari ini pengen ngomongin abang lagi. Jadi sudah lama nggak ngomongin abang, di YouTube sudah lama banget ya nggak ngomongin abang. Dan hari ini saya pengen ngomongin abang. Bagi yang belum tahu ketinggalan ceritanya dari awal, saya akan ceritain singkat apa yang terjadi sampai kabar terbarunya. Nah, tapi saya nggak cuma ngomongin, saya nggak pengen gibah sih, karena konten saya di YouTube nih full edukasi. Jadi kita pengen belajar dari kesalahannya si abang. Jadi kan baik banget ya saya. Jadi kan kalau kata Jack Ma, kita tuh harus bisa belajar dari kesalahan orang lain. Nah, saya akan bedah kesalahan dia. Dan saya mungkin kayak, what if kalau saja abang tidak seperti ini, kalau aja abang mengambil langkah seperti ini, apa yang akan terjadi dan efeknya seperti apa? Dan kita akan belajar dari kesalahan si abang mantan saya. By the way, saya lagi ada di Surabaya. Jadi ini duduk santai sambil nunggu orang. Makanya buat video ini. Jadi ada dokter saya yang di Athena Surabaya nikah. Jadi saya datang satu hari dan saya akan balik lagi ke Palembang hari ini. Jadi bagi kalian semua yang belum tahu, saya punya 2 klinik di Surabaya. Ada klinik Athena Surabaya dan juga ada Dr. Hand Surabaya. Jadi kalian bisa tentukan kelas kalian nih. Kalian pengen perawatan mewah berkelas, kalian bisa pakai Athena. Kalian, waduh dok saya karyawan, gaji pas-pasan, pelajar, kalian bisa pakai Dr. Hand. Oke? Nah langsung aja ya. Jadi saya kasih cerita singkat deh. Jadi ceritanya itu bermula dari saya punya perkara dengan salah satu seorang artis, lalu saya hire seorang pengacara nasional, ya abang tahu sendirilah ya, abang mantan saya itu ya, kelihatan galak, kelihatan hebat kayak gitu punya ya, dan begitu kenalan dengan saya dia tuh kirim langsung, dia pengacaranya BG, menang lawan KPK katanya kan, dia jubirnya Jokowi Ma'ruf. Wah, saya tuh ngerasa kayak, wih gila loh pengacara gue hebat banget loh kayak gitu punya kan. Jadi saya hire dia dan dia itu ngomongnya itu ya, bukan ngomong kali ya, bacot lah kali ya. Dia itu bacotnya tuh gede banget kayak gitu. Bacotnya itu kayak seolah-olah pengacara hebat. Awal-awal dia tuh kayak menenangkan saya. Jadi teleponnya orang, marah-marah, ngancem-ngancem. Tapi ngancemnya itu ngebelain saya. Tapi saya itu ngerasa, tenang kayak gitu. Tapi kok lama-lama saya yang diancem ya. Lama-lama tuh saya yang dizolimin kayak gitu punya, mulai peras ini, mulai peras itu. Dan ini bukan hanya saya, klien yang lain. Buktinya apa? Begitu saya up di video di Dennis, di Uya Kuya, semua kliennya itu semuanya, itulah yang aku rasain sumpah. Apa yang aku pengen ngomong tuh disampaikan semua oleh Dr. Richard. Jadi bukan hanya saya sih. Jadi dia nggak pilih kasih. Jadi semua klien seperti itu kan, diperas, ya dimintain duit. Tapi dia bilang, ya kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi mintanya itu ngancem kayak gitu ya. Kayak setengah bully ya gitu kan. Jadi kan kalau anak sekolah itu dibully kan, hei sini kau. Kalau aku nggak kasih kupukul. Pas dia lapor polisi, enggak, aku cuma main-main aja katanya. Kalau nggak kasih juga nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa ngomong seperti itu punya. Jadi singkat cerita ya, saya gerah. Dan juga dia sudah banyak tidak ngurusin kasus saya lagi. Jadi cuma terima duit aja, nggak mau kerja gitu ya. Dan akhirnya saya putuskan kuasa dia. Waktu saya putuskan kuasa, dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk, dia menjelek-jelekkan saya langsung kayak gitu. Kayak jeda 1 hari kayak gitu punya. Dan dia menjelek-jelekkan skincare saya tanpa landasan, tanpa bukti. Sakit hati banget, sakit. Tapi saya nggak ngomong sedikit pun loh. Saya diem. Dan akhirnya itu bulan Desember, dan akhirnya pada bulan Mei, dia tuh sampai dari Desember sampai Mei itu konsisten banget menjelek-jelekkan saya, konsisten banget untuk masuk penjara, pokoknya kayak sakit hati kayak gitu punya, dan saya nggak berbicara sedikit pun. Dan akhirnya pada bulan Mei dia menggugat saya perdata. Ya, selagi di perjalanan itu saya udah berteman dengan Hotman Paris, saya mau buat bisnis dengan dia, mau kolaborasi dengan dia, dan dia kayak iri kayak gitu ya. Jadi dia cari gara-gara dengan Bang Hotman. Itu jelas banget, cari gara-gara banget. Karena nggak ada gara-gara, dicari-cari. Seolah-olah saya itu, Bang Hotman tuh merebut kliennya. Padahal kagak, nggak ada. Dan sudah dijelaskan berkali-kali, dia juga ngeyel. Jadi artinya ya memang sengaja aja. Nah, sekarang kabar ya, beliau sudah hancur. Aku tuh sedih lihat dia, sedih pula kan. Baik banget aku ini kan. Jadi beliau ini sudah dikeluarkan dari organisasi dia, dari KAI sudah dikeluarin. Pindah ke tempat lain, KAI satunya lagi juga diverifikasi, juga akhirnya mundur. Dan akhirnya pindah ke
organisasi yang nggak tahu lah, menurut saya sih nggak jelas ya. Karena kalau misalnya terima orang yang seperti itu punya nggak jelas. Jelas kok pelanggaran etikanya semua sudah jelas semua. Oh iya, tadi ada cerita lagi. Jadi di tengah-tengah sidang dia ngamuk-ngamuk lagi kan, ngamuk-ngamuk, marah-marah kayak orang gitu kan. Jadi ya udahlah, aku diem aja sih karena aku ngeliat itu kayak badut kan. Jadi ini singkat cerita aja nih supaya kalian kan yang kalau nggak ngikutin dapat ringkasan nih. Satu, ternyata beliau bukan pengacaranya BG, pengacaranya BG keluar, ternyata ini pengacaranya palsu. Dan ternyata yang ditunjuk itu bukan dia, ternyata yang ditunjuk itu Bang Egy. Ya. Dan ternyata juga pada waktu itu beliau belum SH. Jadi beliau itu cuma magang, belum advokat kata beliau, belum advokat jadi sudah magang. Tapi pegang dan seolah-olah ngomong pengacaranya. Jadi malu banget sih ini. Ini aja sebenarnya pukulannya sudah malu banget. Dan juga keluar lagi ketua juru bicaranya Jokowi Ma'ruf kan kayak gitu. Bilang dia bukan. Rupanya cuma pembekalan. Jadi kalau pembekalan itu sudah ya. Jadi kayak saya tes calon doktor misalnya gitu ya. Saya bilang saya dokter padahal tes calon juga. Jadi bukan juga. Dan yang ternyata yang paling menghebohkan dan paling fatal adalah ijazahnya diragukan, ijazahnya diduga bodong. Jadi dari ijazah ini kelihatan bahwa dia ujian advokat duluan, baru lulus SH. Dan itu tuh jelas nggak mungkin. Dan sudah dikonfirmasi ke dikti, ke tempat sekolahnya, bahwa dia itu bodong. Jadi ijazahnya bodong. Dan akhirnya semua ramai-ramai melaporkan dan cabut kuasanya semua. Dan jadi ini belum diketahui orang. Jadi kayak saya kan sudah lama ya. Saya sudah dengar dari teman saya, dari klinik-klinik kecantikan lainnya, teman-teman saya klinik semua kan, ada 4 yang sudah cabut kuasa. Dan dia gak berani speak up karena apa? Mana malu kali ya. Jadi dia malu semuanya, jadi dia sampai sekarang masih diem. Dan dia ngancem semua kliennya. Bang, harus adil bang. Saya aja langsung ditirakin hari kedua bang. Abang juga harus teriak bang. Dan jangan lupa digugat juga ya bang ya. Tapi tenang aja bang, sebelum abang gugat, kami semua yang akan menggugat abang. Nah, ini sekilas cerita ya, dan sudah updatean ya, dan saya pengen bedah, kita belajar nih dari kesalahan si abang. Jadi mudah-mudahan abang nonton video ini juga. Jadi kalau saya itu seneng apa ya? Saya itu senang menganalisa dan mencari di mana sih letak salahnya, kenapa sih bisa seperti ini dan bagaimana cara perbaikinnya. Menurut saya si abang itu terlalu naif dan terlalu percaya diri. Abang berpikir bahwa semuanya itu abang bisa lawan dan abang tuh bisa menang. Jadi kayak prinsipnya itu kayak me against the world. Jadi abang melawan satu dunia. Yang nggak mungkin abang bisa menang itu. Jadi kayak abang melawan satu dunia ini. Dan jujurnya saya juga dulu berpikir seperti itu, naif kan. Pada waktu saya pengen berantas krim abal-abal. Jadi kayak me against the world. Aku sendiri tuh bisa ngelawan semuanya. Ternyata itu impossible. Itu nggak mungkin. Ya, jadi mungkin kita bisa, tujuannya bagus, tujuannya mulia, tapi impossible banget ya. Apalagi dia ini ya, sudah salah me against the world pula. Ngelawan semua orang. Banyak banget orang yang dilawannya. Dennis, Uya, Evi, Bang Hotman, Ricky, Farhad Habas. Aduh, yang nggak terhitung banyak lagi. Itu yang nama-nama yang tenar aja itu. Saya kan, yang nggak tenar ya lebih banyak lagi. Jadi ini prinsip yang menurut saya itu salah besar banget. Tapi dia sudah terlanjur. Jadi dia kayak, kalau gue nggak lawan kayak gini, gue malu. Dan sudah keduduk banget kayak gitu punya. Dan sebenarnya mau nangis, tapi nggak ada yang dengerin. Jadi ada yang dengerin istrinya dong. Istrinya juga sudah ganti, bos. Itulah nggak ada otak ya. Di saat seperti ini punya masih bisa kawin lagi kan kayak gitu punya kan. Padahal orang yang support di samping dia itu yang ngasih kekuatan itu istri terakhirnya, dan itu juga karena dia kawin lagi, ditinggal. Jadi kan nggak ada otak banget menurutku. Lagi pas ada masalah kayak gini kan kita lagi butuh-butuhnya support orang kan. Nggak ngerti aku cara berpikir dia. Oke, kita bahas ya. Kita bahas dari bulan Desember lalu. Andai kata, what if ya, kalau di Marvel ini. Andai kata dia melayani saya, bukan melayani ya, bekerja untuk saya secara hukum, all out. Bekerja dengan baik. Aduh bang, aku ngingetin abang. Abang itu puncak karirnya, puncak kesuksesannya, itu bulan September loh bang. Bulan Agustus, September. Dimana waktu itu abang belain saya. Masih inget nggak abang? Waktu abang belain saya, abang dielu-elukan luar biasa. Abang di komentar itu semuanya muji abang. Dan banyak banget. Gak kayak sekarang bang, public enemy. Dan efeknya apa? Followers abang naik. Dan bukan hanya itu, abang dapat centang biru.
Dan selain itu, abang juga dapat klien, itu yang paling penting. Setiap minggu abang dapat klien baru yang bisa abang peres. Dan abang ngomong dengan saya, klien saya sekarang banyak yang Chinese. Itu efek, bukan aku cakap sombong bang, tapi itu bukan efek saya aja sih. Itu juga efek abang membela saya dengan sepenuh hati. Ya, jadi kalau abang ngebelain saya, kerjanya oke, orang itu kayak, wah, mengeluh-elukan abang. Dan itu puncak abang menurut saya. Jadi pada waktu itu, wah, pokoknya komentar-komentar abang. Masih ingat nggak abang, habis itu kita ngomongin yang selebgram yang dari Aceh. Abang bilang, aku nggak mau lagi lah belain dia. Soalnya image-nya negatif banget, kayak gitu punya kan. Jadi, abang bilang seneng belain saya karena image-nya itu positif. Bukan image yang positif sih. Menurut saya karena saya benar. Itu aja, bukan karena image saya positif. Lalu pada waktu bulan Desember nih, saya nggak nyaman dengan abang. Karena abang sudah peres saya, abang minta bayar 10 tahun ke depan. Pokoknya abang buat saya itu benar-benar nggak nyaman. Abang bentak-bentak saya, abang bentak-bentak keluarga saya, abang bentak-bentak tim saya. Dan terakhir abang memposting foto saya yang menurut saya memalukan bagi saya. Dan saya tegur secara baik-baik loh bang. Secara baik-baik, tapi abang mengegas banget. Seolah-olah seperti apa gitu kan. Andai kata abang nggak lakukan itu bang, mungkin abang sekarang masih pengacara top di Indonesia bang. Nggak ada yang tahu ijazah abang itu palsu bang. Nggak ada yang tahu abang bukan pengacara BG bang. Dan masih banyak klien yang abang dapetin, duitnya banyak bang abang sekarang bang, gagah bang. Ya, andai kata abang pada waktu itu hanya kehilangan saya bang, kita bilang ya, hanya kehilangan saya masih tetap bayar bulanan loh bang. Karena yang kuasa aja yang saya cabut, saya nggak pecat abang jadi pengacara saya. Tapi apa yang abang lakukan? Abang langsung teriak, ada satu skincare yang abal-abal, kata abang seperti itu. Diduga abal-abal. Sakit hati lah saya bang. Ya, menjelek-jelekkan saya. Terus saya kasih surat teguran 2 kali, abang tidak indahkan. Saya kasih kerjaan, abang nggak kerjakan. Akhirnya saya cabut lah, bukan kuasa sih. Saya pecat lah abang jadi pengacara perusahaan saya. Ya, jadi andai kata sampai di situ pun abang stop kayak gitu punya, ya udahlah, tahu diri lah. Kan sudah jelas bang, undang-undang avokat bukan sih. Pokoknya kalau misalnya klien tuh berhak mencabut kuasa. Jadi kan itu kan sudah jelas ya, hak-hak saya dong. Ya kan kayak Iklima mau cabut ya hak Iklima dong. Siapa aja mau cabut kan hak-hak mereka kan. Jadi sebenarnya kalau abang nggak ribut-ribut, nggak marah-marah, abang juga tetap sukses sampai sekarang bang. Tetap dikenal abang tuh pengacara hebat top Indonesia. Abang pernah belain saya, abang pernah masukin di CV juga nih. Pernah belain Dr. Richard nih. Dan rasanya sih cukup membanggakan sih bahwa lumayan lah. Ya walaupun nggak setinggi BG kan kayak gitu. Tapi kan BG bodong bang. Kalau saya kan asli. Jadi kalau andai kata abang pada waktu stop, ya abang tetap akan sukses. Tapi apa yang abang lakukan? Abang tetap menjelek-jelekkan saya, walaupun saya diem. Jadi seolah-olah mungkin kalau diem tuh abang melihatnya itu saya lemah, bisa diinjek-injek, bisa diapain. Dan saya itu takut kali ya, saya nggak ngerti. Terus abang tuh pengen menjadikan contoh. Ya, bahwa klien itu nggak boleh putus pengacaranya. Saya akan jadikan contoh, itu kan kata abang kan. Supaya apa? Supaya klien yang lain tidak seperti itu. Dan akhirnya klien yang lain contohnya saya bang. Sorry bang, bukan contoh ke abang yang abang lakukan. Mereka semuanya mencontoh saya akhirnya bang. Dan semuanya akhirnya rame-rame cabut. Salah siapa bang? Kalau abang bilang, ini salah Dr. Richard. Bukan bang, ini salah abang. Ini murni salah abang. Kenapa abang nggak puas? Kenapa abang serakah? Andai kata abang nggak serakah, nggak seperti ini bang kejadiannya bang. Andai kata abang malah berbalik ya. Waduh, Dr. Richard, aku minta maaf, aku hilaf. Waduh bang. Atau nggak seperti itu deh. Andai kata abang diam ya sudah, let it flow lah, let it glow semua, let it go semuanya. Kok let it glow kan? Glowing dong. Ya let it go lah semuanya kayak gitu kan, punya masing-masing aja kita kan. Ya udah, apalagi kalau misalnya abang minta maaf, kita berbaikan, aduh nama abang pasti harum banget. Apa yang terjadi? Abang me against the world, abang lawan Hotman Paris yang nggak nyenggol abang sedikit pun. Abang bilang dia rebut klien abang teriak-teriakin dia terus, padahal kagak bang. Lihatlah sekarang, ada nggak satu perkara pun yang Bang Hotman Paris pegang? Nggak ada bang, nggak ada satu pun. Abang senggol dia dan abang cari gara-gara ke Aspri dia, Iklima. Dan akhirnya sekarang jadi kayak gimana? Berbalik semuanya ke abang kan, abang dapat LP dan itu ngeri loh LP-nya bang.
saya kasih saran abang aja. Ngeri banget. Padahal sebenarnya ngapain? Orang nggak cari masalah dengan abang. Terus apa yang terjadi? Untung di perjalanan waktunya Dennis dan Uya, saya bahagia banget sih, mereka teman saya yang luar biasa banget sih menurut saya. Tapi juga bermasalah, abang jelek-jelekin mereka. Ngapain sih abang ngomong itu Uya bukan artis, hahaha. Gak ada kerjaan banget. Itu juga si Dennis, abang hina-hina, abang lecehkan seperti itu punya. Kan orang marah bang. Mereka tuh bukan belain saya bang. Saya tuh nggak pernah manas-manasin mereka bang. Tapi mereka tuh akhirnya ya marah sendiri dengan abang, dan ini kasus berdiri sendiri bang. Jadi nggak ada hubungan dengan saya lagi bang. Tadinya itu kayak ya teman dengerin cerita saya, akhirnya mereka sendiri juga marah. Ya andai kata abang nggak melebar ke sana kemari, nggak seperti ini bang. Dan akhirnya abang dikulitin habis-habisan. Akhirnya abang ketahuan kebongkar. Ya jadi ini sudah kayak abang tuh kayak kalau hutang tuh kayak gali lubang tutup lubang. Abang menyelesaikan masalah dengan membuat masalah yang baru, buat masalah yang lain. Ya, harusnya kalau sudah seperti sekarang aku sudah bingung sih mau nyelesainnya. Ya, benar ya. Bingung. Aku juga kayak kalau konsultan, kalau orang konsultasi dengan aku sudah bingung, sudah kayak hopeless mau nyelesain kayak gimana, nangis aja di bawah ranjang sudah. Ini tinggal nunggu aja, Bang. Tinggal nunggu abang dijemput, tinggal nunggu abang pakai baju Shopee. Tinggal nunggu aja, Bang. Ya, jadi jangan abang, saya tahu abang tuh berusaha nutupin, berusaha gagah. Bang, kalau mau nipu yang di luar sana bang, yang nggak kenal abang, bisa bang. Nipu saya nggak bisa bang, abang tuh ditinggal banyak klien bang. Dan kita semuanya tahu itu bang. Abang nggak bisa nipu saya bang. Jadi abang boleh nipu yang di Instagram, yang abang munculin kayak gitu punya, bisa ketipu bang. Kalau yang kayak saya, mana bisa ketipu bang? Abang tuh pasti panik banget. Aku tahu. Jangankan itu, abang pegang kasus yang biasa-biasa aja, abang panik, susah tidur, kepikiran. Apalagi kalau sudah kejadian seperti ini. Abang berusaha menguatkan diri abang sendiri, nanti abang jatuh. Ya kita ambil pelajarannya aja ya Besti ya. Jadi pelajarannya, kita nggak boleh naif, kita nggak boleh serakah, kita nggak boleh emosi. Alkisah seorang pengacara yang serakah, yang naif, akhirnya berakhir seperti ini. Tinggal nunggu aja. Menurut saya, dia bukan lawan saya lagi. Ya, jadi kayak urutan, kalau misalnya kita ngomong Desember lalu, ini melawan Dr. Richard. Ini bulan apa sih? Juli ya? Di Juli 2022, ini bukan lagi Dr. Richard melawan nggak muncul. Dr. Richard tuh urutan 10 kali ya sudah. Ini me against the world. Anda melawan dunia. Semua dunia, semua Indonesia mempertanyakan ijazahmu. Dan kau nggak bisa tutup-tutupin itu. Kau nggak bisa bilang, aku gagah, aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Last chance. Satu-satunya harapan terakhir adalah minta maaf dengan semua orang. Minta ampun dengan semua orang. Kameramen saya geleng-geleng kepala. Nggak bisa. Ya, paling nggak kan pengurangan hukuman. Remisi. Bukan. Kalau dia minta maaf kan ada yang tersentuh, ya kan? Jadi ya kan nggak jadi LP. Ya paling nggak berapa LP aja yang benar-benar sudah dendam kesumat dengan si abang kan. Jadi akhirnya kan ya masuklah penjara berapa tahun kayak gitu, punya 10 tahun. Tapi kan kalau semuanya diladenin, semuanya, bang nggak keluar nanti abang bang, kesian istri abang, kesian anak-anak abang. Terus jangan bawa anak-anak bang, kesian bang. Saya kasih tahu dengan abang, jangan bawa anak-anak. Ini edukasi ya. Kalau abang bawa anak abang di sini, temennya tuh bilang loh, enggak semua temennya itu fans abang. Abang pikir fans abang banyak, haters abang lebih banyak. Jadi teman-teman itu pasti bilang, itu anaknya si itu tuh, anaknya si itu. Aku jijik banget lihat bapaknya aja kayak gitu, punya anaknya punya kelakuan yang sama. Kan kasihan bang. Janganlah bang bawa anak-anak bang. Mending mereka tuh kalau bisa tuh ini bukan anak saya, ini ponakan saya, anak tetangga. Karena mereka, anggaplah mereka nggak malu ya. Gimana mereka bisa malu? Itu kan keluarganya abang, anaknya abang. Tapi temennya bang yang malu bang. Jadi abang nggak boleh seperti itu. Anak-anaknya juga harus berani ngomong sih sebenarnya. Kasihan bapaknya sudah di jalan yang terpuruk ini. Jadi, udah susah diselamatin kalau kayak gini sih. Jadi semua orang sudah ngelaporin abang juga kayak nangkisnya itu dengan cara ngelaporin balik, itu bukan sesuatu hal yang benar bang. Jadi sampai kapan sih abang mau ngelaporin? Kalau ada 10.000 komen yang jelek-jelekin abang, apakah 10.000 semuanya akan abang laporin balik? Bukan seperti itu bang, cara public figure berpikir bang. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk memperbaiki diri,
Jangan dilawan bang satu dunia ini bang, karena nggak akan bisa abang melawan satu dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik suatu hikmah dari pelajaran ini. Jadi ini bukan hanya tontonan, ini bukan hanya entertainment. Jadi tapi beneran loh, saya itu terhibur banget. Setiap hari tontonan saya itu kata adik saya nih, kurang ajar adik saya nih. Dia bilang dia nggak nonton YouTube saya, brengsek memang dia. Jadi dia akhirnya seumur hidup nggak pernah nonton YouTube saya. Tapi setiap pagi dia nonton YouTube-nya Dennis sama Uya katanya. Bang. Jadi kayak ada unsur entertainnya kayak gitu punya, ada unsur gosipnya. Tapi saya pengen ya mungkin karena saya edukator, mungkin karena saya seorang guru, mungkin karena saya seorang mentor. Jadi saya pengen tetap ngambil hikmah, tetap ngambil pelajaran, tetap ngambil sesuatu. Saya selalu biasakan diri saya seperti itu, baik untuk pelajaran diri saya sendiri, kegagalan diri saya sendiri, keberhasilan diri saya sendiri, ataupun kegagalan orang lain. Dan saya prihatin dengan abang sebagai seorang pribadi, saya prihatin, saya kasihan, tapi saya syukurin. By the way, ini fiktif belaka, jadi ini ceritanya dongeng semuanya, dan kita belajar dari cerita dongeng ini. Jadi kalau misalnya ada kesamaan unsur, kesamaan fakta, kesamaan data, di Indonesia tercinta ini ya, kita bisa belajar dari kejadian itu. Tapi ini dongeng aja sih sebenarnya.